Selamat pagi, kita berjumpa kembali dengan saya, Pastor Hania Saputra, dari Rock Brisbane, Australia. Ada pepatah mengatakan bahwa setiap anak itu pastilah berbohong. Nah, setelah anak itu sendiri bertumbuh menjadi dewasa, maka bohong yang mungkin saja kebiasaan untuk seorang anak-anak bukan lagi menjadi sesuatu yang biasa, tetapi menjadi satu karakter apabila itu tidak ditangani dengan segera oleh karena mereka mau hidup dalam kebenaran. Nah, saudara, kalau Anda menjumpai satu kebohongan ya pada seseorang dan Anda mengetahuinya, maka mulailah ada keraguan dengan apapun yang dikatakan orang ini. Yang lebih berat lagi jikalau Anda menemukan bahwa pasangan hidup Anda yang berbohong kepada saudara. Maka sepertinya ada satu trust yang hancur, ada satu kepercayaan yang hancur pada saat pertama kali ya, pasangan Anda itu Anda ketahui bahwa dia itu berbohong. Nah, pada hari ini, pada pagi yang sederhana ini, saya ingin menjelaskan tentang mungkin hanya dua tipe saja. Ya, banyak tipenya kebohongan, tapi dua tipe saja supaya Anda bisa membedakan mana yang karakter, mana yang belum dewasa. Kita bahas dulu yang belum dewasa. Banyak alasan yang mendesak dan membuat pasangan Anda untuk berbohong. Yang pertama adalah mereka merasa sudah mengecewakan Anda. Dan mereka takut dengan reaksi Anda. Sehingga mereka berbohong. Yang kedua adalah mereka menjanjikan perubahan sikap. Tetapi belum juga terjadi. Itu yang menyebabkan mereka berbohong. Yang ketiga adalah mereka mengatakan akan menyelesaikan sesuatu. Tetapi mereka belum juga menyelesaikannya. Walaupun dalam hati mereka ngomong pasti akan menyelesaikannya itu. Sehingga mereka harus berbohong saat itu. Yang keempat adalah mereka merasa terintimidasi. Mereka merasa bahwa Andalah yang menyudutkan mereka dengan permintaan mereka, dengan permintaan Anda. Sehingga mereka ingin saja membungkamkan ya, perkataan Anda dengan cara berbohong. Yang kelima adalah mereka mengetahui kalau Anda tahu yang sebenarnya, perkara yang sebenarnya, malahan akan membuat Anda khawatir, membuat Anda gelisah, bahkan membuat Anda depresi. Sehingga mereka harus berbohong. Nah, seseorang berbohong kepada Anda bukanlah semuanya bermaksud untuk menipu Anda, tetapi untuk melindungi ego mereka. Mereka malu dengan apa yang mereka sembunyikan. Mereka takut dengan konsekuensinya. Dan mereka tidak ingin hidup membuat kekecewaan Anda lebih dalam lagi. Nah, jikalau ini terjadi dalam rumah tangga Anda atau dalam hidup Anda, maka bukan perkara karakter sebenarnya. Tetapi lebih kepada apa yang saya katakan, lebih kepada ketidakdewasaan. Tetapi ini juga bukan alasan untuk memperbolehkan kebohongan yang terjadi dalam sebuah hubungan. Nah, kita bahas bohong yang kedua. Satu perbuatan menuju kepada satu kebiasaan. Nah, ini bahaya. Akibat dari pasangan Anda yang aktif berbohong, jadi berbohongnya bukan 1-2 kali, tapi ini aktif berbohong. Dan mereka dengan sengaja menghindari kejujuran. Maka yang jelas adalah tindakan mereka ini akan menghancurkan ya, hubungan yang ada. Dengan jelas mereka sedang menyerang Anda, mereka merusak kepercayaan Anda terhadap mereka. Dan apabila ini dibumbui dengan rasa tidak bersalah pada pasangan yang berbohong ini,
maka aktivitas ini akan menunjukkan kepada satu sifat, yaitu sosiopat, bahkan psikopat yang diderita oleh seseorang. Mengkonfrontasi kebohongan dibutuhkan kematangan dan tidak membutuhkan emosi. Ini penting sekali. Ya. Membutuhkan satu kedewasaan dalam merespon. Tidak butuh emosi sama sekali saat itu. Memang Anda sedang terluka dengan kebohongannya, tetapi tidak perlu melemparkan semuanya itu pada saat untuk membalas luka Anda. Ketakutan yang ada dalam hati karena ketahuan kebohongan mereka akan membuat mereka terbuka dan mulai berani bicara bicara benar apabila Anda juga menegur dengan kasih tanpa argumentasi. Sebaiknya semakin menjauh dan hancur hubungan Anda jikalau Anda menegur dengan penuh emosi. Oleh karena itu emosi, biarlah Anda bisa handle emosi sebelum Anda mengkonfrontasi. Nah, risiko inilah yang Anda akan hadapi ketika berbicara mengenai kebohongan mereka. Tetapi janganlah berusaha untuk set up sesuatu buat menangkap basah kebohongan mereka. Sangatlah tidak sehat dalam merawat sebuah hubungan. Anda bisa berkata, mengapa kamu merasa tidak aman jikalau kamu itu bicara apa yang benar, apa adanya kepadaku. Tunggu saja ulasan mereka dan alasan mereka, dan dengarkan dengan bijaksana. Tegaskan kepada pasangan Anda bahwa ini tidak boleh terjadi lagi. Karena trust sedang dibangun kembali. Apabila Anda punya kecurigaan pada tindakan perkataan pasangan Anda, katakan kepada mereka, aku melihat ini. Aku tidak mau berasumsi, tapi apa bisa kamu jelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi? Secara perlahan, Anda bisa meruntuhkan semua tembok kecurigaan dan luka hati mulai disembuhkan. Tidaklah mudah, tetapi demi hubungan dan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 9. Baik sekali firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuan. Jelas sekali, firman Tuhan katakan manusia lama kita suka berbohong. Tapi biarlah kita meninggalkannya, sebab kita adalah ciptaan baru. Saya berdoa untuk setiap pasangan yang sedang mungkin dalam keadaan berasumsi, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan kecurigaan. Biarlah malam hari ini, saudara bisa berbicara, mengkonfrontasi tanpa emosi. Tetapi saudara akan mendapatkan hasil. Yuk kita doa. Bapa yang baik, Bapa dari semua kebenaran. Hamba berdoa Tuhan saat ini, biarlah ada keberanian, biarlah ada kebenaran di dalam setiap rumah tangga yang sedang mengalami satu masalah ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Bapak hamba percaya bahwa Roh Kudus akan men-set up satu ambience, satu suasana di mana mereka bisa bicara dari hati kepada hati dengan suasana yang baik. Terima kasih Bapak, hamba percayakan bahwa kebenaran lahir di dalam setiap rumah tangga. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.